Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, NIM 022002, kelas F Informatika, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, tujuan video ini di sini saya akan menerapkan 5 jurnal, di mana masing-masing jurnal saya akan menjelaskan tentang referensinya, kemudian menggunakan metode apa, kemudian menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada metode tersebut, dan yang terakhir yaitu keunikan atau variasi pada tahapan yang digunakan. Langsung saja kita masuk ke jurnal pertama. Langsung saja pada judul pertama, di mana perancangan program aplikasi e-commerce produk pakaian yang pada men's fashion. Jadi judul ini dibuat oleh Luke Irawan tahun 2023, di mana perancangan program aplikasi e-commerce produk pakaian yang pada men's fashion ini diambil dari jurnal Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Pada judul ini menggunakan metode waterfall, lebih tepatnya dalam System Development Life Cycle atau SDLC. Kemudian tahapan metode ini yaitu model pengembangannya pun dapat disimpulkan seperti air terjun. Pada tahap pengerjaannya berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Yang pertama yaitu ada tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan, di mana mengumpulkan dan menentukan fitur aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu perancangan sistem, di mana merancang struktur aplikasi dan model data. Kemudian implementasi. Di sini mengkode aplikasi menggunakan Dart dan Flutter. Kemudian untuk pengujiannya, di sini kita menguji fungsi dan integrasi sistem dengan black box testing. Kemudian untuk penerapannya kita menginstal aplikasi untuk digunakan oleh toko. Kemudian untuk pemeliharaannya, di sini kita memperbaikan dan perbaruan berkala. Jadi untuk keunikan pada metode ini yaitu alur linear. Tahapan harus selesai sebelum melanjutkan, memastikan semua fitur terpenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu keunikannya ada pada Dart dan Flutter. Jadi pada fitur ini di sini membuat aplikasi cepat dan responsif, kompatibel dan Android dan iOS. Kemudian yang terakhir yaitu pemodelan data visual. Jadi diagram membantu visualisasi dan pengembangan aplikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke jurnal kedua. Jurnal kedua ini berjudul tentang rancang bangun sistem informasi administrasi kependudukan berbasis website menggunakan metode Agile di Desa Nginamanu Barat, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada. Pada jurnal ini dibuat oleh Mbiriye, Saraka, dan Mudea tahun 2023. Kemudian rancang bangun sistem informasi administrasi kependudukan berbasis website ini diambil dari jurnal Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Pada jurnal ini itu menggunakan metode Agile, di mana tahap metodenya itu yang pertama ada perencanaan, ada implementasi, ada testing, kemudian dokumentasi, kemudian ada juga development, kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana kita merencanakan kebutuhan perangkat lunak. Kemudian ada implementasi, ini adalah pengkodean sistem dengan PHP dan MySQL. Kemudian yang ketiga yaitu testing, di mana uji sistem menggunakan black box testing. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi, di sini kita mencatat langkah pembuatan dan penggunaan sistem. Kemudian ada deployment, yaitu menyediakan sistem untuk digunakan pegawai dan sekretaris desa. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan, ini menjaga keamanan perangkat lunak dari kerusakan atau error secara berkala. Kemudian keunikan atau variasi pada tahapannya. Jadi, Agile ini memberikan keunikan dan fleksibilitas adaptasi pada perubahan kebutuhan pengguna yang ideal untuk sistem administrasi dengan basis data dinamis dan akses yang kontinu. Baik, langsung saja kita ke jurnal ketiga, di mana jurnal ini berjudul tentang perancangan aplikasi pelacakan kendaraan motor menggunakan GPS dan Google Maps. Pada jurnal ini dibuat oleh Wahid HR, Supitye, dan Maruji tahun 2023 tentang perancangan aplikasi pelacakan kendaraan motor menggunakan GPS dan Google Maps. Ini diambil dari jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer. Jadi jurnal ini dibuat menggunakan metode prototype. Jadi tahapan metodenya itu, pada metode ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu analisis, design, kemudian ada development, ada implementation dan evaluation.
Jadi model ini dipilih karena menggunakan pendekatan dan yang sistematis, dimulai dari tahap analisis kebutuhan dan desain dari perancangan sistem maupun perancangan alat yang menggunakan pengembangan sistem berbasis prototype. Dan ini diimplementasikan dalam bentuk perancangan aplikasi pelacakan kendaraan motor menggunakan GPS dengan Google Maps, serta evaluasi untuk melihat apakah model yang sedang dibangun telah berhasil dan sesuai dengan harapan awal atau tidak. Jadi keunikannya yaitu metode ini unik karena prototipe bisa diuji lebih awal dan diperbaiki secara cepat sebelum implementasi penuh. Jadi ini cocok untuk sistem pelacakan kendaraan berbasis GPS yang butuh presisi tinggi dan fungsi real time. Langsung saja kita masuk ke jurnal keempat, di mana jurnal tersebut berjudul tentang rancang bangun sistem informasi absensi menggunakan webcam dan deteksi lokasi berbasis web. Ini studi kasus dari Fakultas Teknologi Informasi. Jadi referensi dari judul ini dibuat oleh Hendoro S, Tutek KJ, dan Raja M tahun 2023, di mana rancang bangun sistem informasi absensi menggunakan webcam dan deteksi lokasi berbasis web ini diambil dari jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer. Jadi penelitian ini menggunakan metode waterfall juga. Kemudian tahapan metodenya ada requirement, kemudian ada design, ada implementation, ada verification, dan kemudian yang terakhir yaitu ada maintenance. Jadi requirementnya itu yaitu mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian ada desainnya, di sini merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang implementasinya itu mengubah desain menjadi kode. Kemudian yang verification-nya itu menguji perangkat lunak untuk memastikan atau mengecek apakah perangkat lunak tersebut berfungsi atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu maintenance, ini memperbaiki kesalahan dan menambah fitur baru. Kemudian keunikan dari tahapan tersebut, jadi jurnal ini unik karena fokus pada aspek tertentu dalam pengembangan perangkat lunak, mengintegrasikan teknologi modern seperti AI dan cloud computing, serta menyajikan studi kasus yang nyata. Jadi selain itu, jurnal ini menekankan metodologi pengujian yang komprehensif, pentingnya pemeliharaan dan adaptasi perangkat lunak, serta kolaborasi multidisiplin dalam proses pengembangan. Kemudian untuk jurnal yang terakhir yaitu yang kelima, berjudul tentang sistem pencarian kos berbasis web di wilayah Kota Banjarmasin. Jadi referensi dari judul ini dibuat oleh Maulana M, Nurhaini Zulfadila, dan Nugraha B tahun 2024. Jadi sistem pencarian kos berbasis web di wilayah Kota Banjarmasin ini diambil dari jurnal Jurnal Informatika, Manajemen, dan Teknologi. Jadi jurnal ini menggunakan metode waterfall juga. Tahapan metodenya yaitu tahapan pengembangan perangkat lunak yaitu requirement definition, kemudian ada identifikasi dan dokumentasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian yang kedua yaitu sistem dan software design. Jadi ini kita membuat desain perangkat lunak sebagai blueprintnya. Kemudian yang ketiga yaitu implementation dan unit testing, ini kembangkan kode dan lakukan pengujian unit. Kemudian ada integration dan system testing, ini uji keseluruhan fungsi perangkat lunak. Kemudian ada operasi dan maintenance, ini pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak. Jadi keunikannya yaitu setiap tahap memastikan bahwa proses pengembangan perangkat lunak tidak hanya efisien tetapi juga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Jadi itulah tadi 5 jurnal yang dapat saya terapkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.